Assalamualaikum, hai semua. Nah, kali ini aku mau bikin kue sus lagi seperti biasa karena ada pesanan sebanyak 35 pieces. Aku share lagi resep kue sus andalan jualan aku ya. Ini beneran kulitnya kokoh banget, krimnya enak dan ini lembut banget. Mau tahu gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, aku mau buat kulit susnya terlebih dahulu. Ini aku pakai 170 gram margarin. Kenapa aku bikin kulit susnya dulu? Karena ini kan adonan kulit susnya harus didinginkan dulu ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 330 ml air. Airnya itu air mentah boleh, air matang juga boleh ya. Dan ini mau aku masak di api sedang sampai margarinnya cair dan airnya mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, kecilkan api ke api lilin aja, lalu tambahkan 240 gram tepung terigu. Ini aku pakai campuran dari tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang. Kalau sudah tercampur rata seperti ini diaduk-aduk sampai benar-benar kalis dan teksturnya seperti ini. Lalu matikan api, kemudian pindahkan ke wadah lain dan biarkan adonan kulit susnya hingga benar-benar dingin ya. Karena kalau masih panas nanti telurnya itu bisa matang, teman-teman. Selanjutnya aku mau bikin adonan flan susnya. Di sini siapkan panci, usahakan yang anti lengket ya. Kemudian tambahkan 100 gram tepung maizena, 180 gram gula pasir, boleh dikurangi kalau nggak mau terlalu manis. 1 sendok teh vanili susu. Ini aku pakai vanili susu supaya hasil flannya itu lebih wangi ya. Kalau mau pakai vanili biasa juga boleh banget. Kemudian ini diaduk rata dulu, lalu tambahkan 1 liter susu cair. Kalau teman-teman mau jual versi ekonomis, boleh menggunakan susu kental manis yang diseduh atau susu bubuk ya, sesuaikan dengan harga jual yang teman-teman mau jual. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur, diaduk sampai tercampur rata. Ini boleh disaring atau kalau memang sudah lembut, sudah tidak ada tepung yang bergerindil, ini tidak perlu disaring ya teman-teman. Lalu ini mau aku masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai flannya mengental. Ini wajib terus diaduk-aduk ya teman-teman, karena kalau nggak diaduk biasanya bagian bawahnya itu cepat gosong dan nanti flannya itu akan bau hangus. Kalau flannya sudah mengental seperti ini, kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin, atau kalau mau lebih wangi lagi bisa menggunakan butter atau butter mix margarin ya. Kemudian diaduk sampai margarinnya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup ya, dan matikan apinya. Nah, ini biarkan hingga flannya benar-benar dingin supaya bagian atas flannya itu tidak berkulit. Di sini aku mau tutup menggunakan plastik wrap, dan plastik wrapnya itu harus benar-benar menempel di atas flannya ya. Ini aku nggak pindahkan ke mangkuk lagi ya teman-teman, cukup di pancinya aja supaya nggak banyak cucian piringnya. Nah, seperti ini ya, plastik wrapnya itu harus ditempelkan ke atas flannya supaya flannya itu tidak berkulit. Ini biarkan hingga flannya set atau benar-benar sudah dingin ya. Nah, balik lagi ke adonan kulit sus. Ini adonan kulit susnya udah benar-benar dingin ya teman-teman. Kemudian tambahkan 6 butir telur. Telurnya itu wajib suhu ruang dan masukkan telurnya satu per satu ya teman-teman, sambil di mixer dengan speed paling rendah. Ini cukup sampai tercampur rata aja, jangan di mixer terlalu lama karena nanti adonannya itu bisa agak encer teman-teman dan bisa rusak adonannya kalau terlalu lama. Ini nggak harus menggunakan mixer, menggunakan spatula atau balon whisk juga boleh banget ya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini masukkan ke dalam plastik segitiga yang udah aku beri spruit ya. Setelah itu, ini aku mau lanjut cetak. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 60 x 40. Ini loyang oven gas ya teman-teman. Jadi nanti aku panggangnya menggunakan oven gas. Dan ini sudah dialasi dengan silpat. Kalau nggak ada silpat, boleh pakai baking paper atau dioles margarin ya, supaya kulit susnya itu tidak lengket. Nah, ini 3 kali putaran ya teman-teman. Kalau sudah dicetak semua, lanjut ini mau aku panggang di suhu oven 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 45 sampai 50 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Di sini aku pakai oven gas. Kalau teman-teman pakai oven
Listrik juga suhunya sama ya, tapi untuk waktunya bisa disesuaikan masing-masing. Kalau dirasa bagian atas kulit susnya sudah tidak ada bagian gelembung-gelembungnya, berarti kulit susnya sudah benar-benar matang dan itu sudah kokoh ya. Nah, ini hasilnya, ini sudah jadi dan ini sudah benar-benar kokoh teman-teman. Karena bagian kulit atasnya sudah tidak ada gelembung-gelembung udaranya lagi ya. Langkah selanjutnya aku mau gunting-gunting kulit susnya untuk kita nanti isi fla. Nggak perlu terlalu lebar guntingnya ya, cukup untuk kita masukkan flanya aja. Nah, flanya tadi sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini dan isi sampai benar-benar full atau penuh ya. Nggak usah khawatir flanya kurang karena ini memang takaran itu sudah cukup untuk resep kulit susnya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya sus yang udah diisi. Untuk satu resep ini menghasilkan 40 pieces kue sus ya dengan ukuran yang seperti ini. Ukurannya sedang, nggak terlalu besar atau terlalu kecil. Dan ini bagian bawahnya nggak gosong sama sekali ya teman-teman. Ini kulitnya itu benar-benar kokoh banget. Untuk mengemasnya di sini aku cukup menggunakan paper cup untuk bolu kukus seperti ini aja. Kalau teman-teman mau pakai mika atau plastik OPP boleh banget ya. Biasanya kalau untuk jual satuan itu pakai mika lagi teman-teman. Karena di sini aku jualnya sekaligus banyak, jadi nggak perlu pakai mika lagi ya. Dan ini untuk ukuran dusnya aku pakai ukuran 25 kali 25 cm. Nah, sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.